Halo vlog, welcome to my guys. Oke, sekarang saya berposisi di Banjarbaru. Hari ini adalah jam 6.00. Di sini kalau jam 6 masih agak gelap sedikit, lebih kelihatan gelap. Beda sama di Sengayam, kalau jam 6 tuh udah terang banget. Jadi hari ini jam 6, tanggal 2 bulan 6 ya mas ya. Oh, bulan 7. Jadi tanggal 2 bulan 7 tahun Selawe. Dan kita goes di Banjarbaru, lebih tepatnya di Jalan Trikora. Bersama Mas Yongki. Mas Yongki menggunakan Sally dan mereknya sama-sama Pacific. Jadi kata-kata hari ini goes makin asik bersama dua Pacific. Mantap. Enggak juga sih. Ya bisa disebut kayak gitu. Apa? Kenapa? Goes genjot wes. Goes genjot wes. Goes genjot wes. Mantap sekali. Kita sampai Unlam Banjarbaru. Oke, kalau sekarang sebutannya bukan Unlam tapi ULM. ULM Banjarbaru. Tadi kita istirahat bentar di dekat bundaran, habis itu lanjut lagi. Jadi kita ke arah Banjarmasin, tapi nggak tahu bakal nyampe Banjarmasin apa enggak. Niatnya mau gue sebentar aja sih, mau test ride dulu. Karena udah lama nggak ke Banjarmasin. Apa? Ke Banjarmasin. Udah lama nggak di daerah Banjar, baik Banjarmasin dan Banjarbaru kan. Aku kan pakai road bike kan di Sengayam terus. Feel-nya beda. Ya di sini jalanan lebih luas. On road lebih banyak daripada off roadnya. Beda sama di kampung ya kan. Ya feel-nya pokoknya beda lah. Oke, kita lanjut dulu. Gas. Mantap. Mantap sekali. Itu ada kubah masjid di sebelah kiri, Masjid Raya Agung. Kita udah nyampe di Trikora lagi. Bagaimana Mas Yongki? Dengkulku meledak. Oh ya, kelajuan kah? Maafkan saya. Maksudnya tuh Eki di depan tuh biar bisa narik, biar mas nggak kehalang angin kan. Tapi nggak, malah nggak bisa ngikutin. Karena di belakang tuh lebih enteng daripada di depan. Kalau di depan ada orang. Tergantung speednya sih. Kalau 15, 17 nggak kerasa masih. Kalau kecepatannya 15, 17 nggak kerasa. Kalau 20 ya mulai kerasa tuh, 20, 25, 30 tuh mulai kerasa angin ya. Ya. Karena musuh terbesar cyclist itu adalah angin. Kalau di bandara kayak itu. Kalau balik pulangnya lebih lambat daripada berangkat karena melawan angin. Iya kah? Ya, jalan bandara. Anginnya tuh beliau fokus. Itu tapi tuh komuter. Lebih ke komuter. Biasanya dipakai buat touring. Komuter baik, komuter. Ini adalah Masjid Raya Agung. Sama-sama Pacific. Hari ini saya pakai premium juga. Pacific Premium dan Pacific Analog. Analog. Warna emas analognya. Depannya single speed, belakangnya 11 speed. Analog. Wah, banyak orang olahraga kayaknya sini.
orang joggingnya di trotoar. Namanya trotoar buat pejalan kaki, jadi mereka jogging di trotoar, bukan di pinggir jalan. Jadi tidak mengganggu sesama pengguna jalan, baik yang pengguna kendaraan maupun pejalan kaki. Jadi trotoar itu penting. Oke, kita ganti pakai kamera HP karena GoPro-nya memorinya penuh. Ini udah nyampe rumah sebenarnya, tapi Aryan bangun. Jadi kita nemenin Aryan bentar buat sepedahan juga. Hati-hati ya. Dia pakai BMX, pakai sepeda kesayangannya beliau. Ayo kita jalan, Aryan. Kenapa finishnya di situ? Kalau dekat mobil Xenia berarti ada finish. Kalau dekat mobil Xenia ada finishnya. Iya. Oh. Kalau tidak dekat mobil Xenia? Kalau dekat mobil Karimon ada penontonnya di dekat mobil Karimon. Oh, Maki pinjam sepeda papa. Helm Aryan kenapa? Oh, sepedanya tinggi sih. Iya. Papa. Sepeda papa tinggi sekali. Di dekat mobil Karimon ada penontonnya. Penontonnya siapa? Sikar dan Ansong. Oh, Sikar dan Ansong siapa itu? Aryan punya teman siapa itu namanya? Sikar dan Ansong. Itu rumah tetangga teman Aryan. Teman Aryan namanya siapa? Akmal. Akmal. Oh, tuh ditanya mama, Aryan kemana? Aryan mau main sepeda tapi Aryan gak keluar. Itu Aryan main sepeda cuma putar aja sama Ameki. Jalan aja. Kok tahu ini? Nggak apa-apa, nanti kan mandi. Nanti kan Aryan mandi juga. Nggak. Ini sepedanya kotor. Iya nggak apa-apa, sepedanya nanti dicuci. Mana ada cuci? Sepeda hunter. Ayo Aryan jalan. Kalau main sepeda sama temen sama Om Eki. Sudah. Om Eki punya lonceng. Om Eki punya bel. 1, 2, 3. Hati-hati ke kiri. Kiri Aryan, tangan kiri mana tangan kiri. Oke, hati-hati ya. Jangan ke tengah jalan ya. Aryan di pinggir aja. Wah, Aryan juara 1. Wah, Aryan juara 1. Aryan pakai helm. Kenapa punya Aryan belnya lebih besar? Tahu. Kenapa warna Aryan warna biru? Ya soalnya saya suka biru merah. Oh, Aryan suka biru merah. Iya sama kayak warna Optimus. Oh, sama seperti warna Optimus. Kiri. Wah, Aryan laju sekali. Wah, ada kucing. Wah, kucingnya warna-warni. Kita belok kanan, Aryan. Oke, kita ke sebelah kiri lagi, Aryan. Kita sebelah kiri lagi. Oke. Di belakang ini ada rumah teman Aryan. Ya, teman Aryan namanya siapa? Nanti Aryan kasih tahu namanya. Teman Aryan namanya siapa? Akmal, Sadam, Rafasia, Nadine. Itu teman Aryan ya? Ya, Aryan anak-anak. Aryan anak-anak. Ya. Ini tadi ada kodok mati. Di mana kodok matinya? Tadi dia keinjak mobil Honda Civic. Nah, dia keinjak mobil Honda Civic. Ya. Mobil Honda Civicnya di mana? Itu sangat jahat. Honda Civicnya jahat. Dia matanya besar. Mulut. Ekornya panjang dan tangannya. Oh, seperti itu. Ya. Oh, seperti itu. Namanya Honda Civic jahat. Honda Civic jahat. Belum apa-apa udah drama.
RD-nya bengkok guys. Aduh, mantap sekali. Dan langsung baru saya, kaki saya langsung kram. Dan tadi nggak jatuh pas ditanjakan. Tadi ada mobil double kabin lewat, ya paling mobil kerja gitu, mobil perusahaan, terus klakson. Langsung panik saya diklaksonin, padahal jalanannya luas tadi, tapi pas turunan tadi di sana diklaksonin. Langsung saya pakai gigi satu, saya naikin giginya biar ke tempat yang paling gede giginya kan, yang marah kelebihan. Saya ingat tuh RD-nya udah saya tahan, kan ada high sama low-nya kan, itu kan fungsinya kan biar nggak kelewat rantainya kan. Ternyata masih kelewat, jadi nyangkut. Lepas aja, kita baikin dulu sepedanya. Oke, karena kita goesnya sore, terus tadi ada drama dan baikinnya agak lama juga, memakan waktu. Jadi kita putuskan untuk balik aja, kita cari aman. Seandainya kita goesnya pagi, mungkin kita bisa masih terobos tembus ke Semanggang. Kita rencana mau ngelup gitu kan, dari Semanggang habis itu tembus ke Kerang, kayak gitu rencananya. Cuma gara-gara tadi ada drama, kita putuskan buat balik aja. Kita putuskan buat balik, cari aman, timbang kambuh lagi penyakitnya. Baru aja kemarin ku baikin si Detroit ini kan, kambuh penyakit baru. Sebenarnya tuh sepedaku nggak kenapa-napa yang Detroit ini, nggak ada penyakit apa-apa. Cuma RD-nya itu nggak aku setting yang high sama low-nya kan, buat membatasin biar rantainya nggak offset. Itu aku longgarin yang dua-duanya, jadi pas di tinggi langsung nyangkut rantainya ke ruji. Karena shifternya ini lebih gede gitu anunya daripada sprocketnya, makanya dia bisa offset. Ini sekarang udah ku setting bautnya pakai obeng supaya nggak offset lagi yang high sama low-nya. Kan emang fungsi high sama low kan emang itu biar rantainya nggak offset. Semoga nggak offset lagi. Oke, guys. Oke, udah nyampe rumah lagi. Dan ini aku sekalian nge-review, bukan nge-review sih, ngetes speedometer baru aku, exhaust. Dulu aku pakai speedometer Lixiada kan, Lixiada. Dan sekarang udah rusak karena udah berapa tahun aku pakai. Aku dulu pernah nge-unboxing si speedometer Lixiada itu. Kontennya ya aku kasih linknya nanti kalau misalnya ada yang mau nonton. Tapi untuk yang exhaust ini nggak ada review sama sekali. Kenapa sekarang aku kayak kalau beli spare part baru tuh aku kayak agak kurang gitu kalau mau nge-unboxing apa yang aku punya yang baru. Padahal penontonnya sebenarnya lebih banyak kayak unboxing kayak gitu, dari yang kayak pedal-pedal biasa. Beberapa yang aku upgrade tuh aku udah jarang banget nge-unboxing. Jadi ini lumayan oke lah, kualitasnya beda jauh daripada yang sebelumnya yang aku punya. Karena kalau yang sebelumnya itu harus pakai sensor di wheelset gitu kan, dipasang. Beberapa ada yang naruhnya di wheelset, ada yang naruhnya di crankset, di arm cranknya. Kalau ini nggak perlu pakai sensor. Jadi kalau mau gonta-ganti sepeda nggak ngaruh, karena setiap sepeda kan wheelset atau ukuran bannya itu kan beda-beda. Nah kalau yang pakai sensor itu harus disetting terus tiap ganti sepeda. Tapi kalau sepedanya nggak pernah ganti ya nggak perlu disetting, settingnya cuma sekali aja. Karena sensornya itu nempel di wheelset kan, beda ukuran wheelset, beda kecepatannya. Makin kecil bannya, makin kecil diameternya, ya makin cepet hitungannya gitu. Beberapa orang juga kadang nanya yang pakai sensor sepeda itu, kalau misalkan posisi magnetnya itu di posisi ditaruhnya berbeda, entah di bagian tengahnya dekat sama hub atau dekat sama velg, itu sebenarnya nggak ngaruh sama sekali. Mau kamu jauh, mau sensor magnetnya tuh ditempel di dekat velg, nempel di velg atau nempel di hub, sama aja. Yang ngaruh itu ukuran wheelset, baru ngaruh kayak gitu. Makanya harus disetting dulu kalau yang pakai sensor. Kalau ini nggak perlu disetting karena dia pakai Google Map gitu, dia nyambung ke GPS gitu kan. Jadi ngitung kecepatan speedometernya tuh
pakai GPS kayak gitu. Makanya keren banget sih ganti. Penyebab aku ganti juga karena ya udah rusak. Seandainya nggak rusak mungkin aku nggak bakal beli speedometer baru. Seperti itu. Dan fun fact-nya, kalau kamu ganti speedometer, mountingnya ini harus beli lagi. Sebenarnya bawaan udah ada, tapi aku kadang nggak suka sama yang posisi kayak gini. Aku lebih suka yang di depan stem gitu. Aku pikir punya yang lama tuh, punya aku yang lama yang Lixada tuh bisa mountingnya tuh universal gitu. Ternyata beda speedometer, beda dudukannya. Ya aku sebenarnya udah tahu yang kayak gitu. Cuma aku tahu kan bentuknya kan ada yang slope dari atas ke bawah gitu, ada yang diputar. Nah ini sama Lixada sama-sama diputar cara ngelepasnya kan. Nah kira aku sama. Ternyata beda dudukan, beda speedometer. Untungnya di setiap kalau kita beli speedometer itu udah dikasih dudukan, cuma yang kayak gini dudukannya, bukan yang di depan itu. Kalau mau yang di depan itu harus beli lagi, dijual terpisah gitu. Jadi kalau kamu beli speedometer aja nggak bingung, bisa langsung dipakai. Ya walaupun bentuknya kayak gini. Ini sebenarnya nggak ngaruh sama performa segala macam, cuman penampilan aja yang ngaruh. Kalau orang yang nggak suka bentuk kayak gini, termasuk aku sebenarnya, aku nggak suka kayak gitu. Dan minusnya kalau misalkan pakai yang di depan stem, itu rata-rata dudukannya sebelah kanan, penjepitnya, mountingnya. Oke, aku lebih suka di kiri. Kenapa? Karena menurut aku center itu yang di sebelah kanan. Rata-rata orang pakai speedometernya di sebelah kanan, senternya sebelah kiri. Padahal kita kan jalan itu kan di sebelah kiri. Jadi harusnya lampu tuh disorotnya sebelah kanan supaya di tengah jalan gitu harusnya. Oke, itu aja sih review aku. Apa kok review? Ya singkatlah kata-kata aku dari speedometer ini. Mantap sekali. Ini baru di maintenance. RD-nya rusak lagi gara-gara nyangkut. Jadi harus emang benar-benar diperiksa baik-baik kalau mau goes. Jangan sampai ada yang kenapa-napa sepedanya. Sepedanya jangan sampai ada yang kenapa-napa.